Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ibu Siti, yang saya banggakan dan saya hormati sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Bupati, semua teman-teman yang hadir di sini, dan para anak-anak muda yang juga hadir di sini, mulai anak sekolah, semua juga hadir. Saya bersyukur kita bisa datang kemari karena ini Bu Siti punya inisiatif membuat ini Hari Sampah Nasional ini di sini. Labuan Bajo jadi satu dari 5 super pariwisata. Jadi Presiden mencanangkan 5 ini harus selesai tahun ini, makanya kita kebut. Nah, masalah yang pertama yang penting adalah masalah kebersihan. Kebersihan ini menjadi pokok. Jadi saya titip pada Bapak Bupati, pada Wakil Gubernur, dan semua pada Bupati yang hadir maupun wali kota, supaya kita perhatikan soal kebersihan. Pemerintah memberikan fasilitasi, edukasi, tapi tanpa kerjasama kita semua, tidak akan bisa jalan dengan baik. Kenapa ini penting? Bapak Ibu sekalian mungkin tidak sadar, stunting atau puntet, saya ulangi, stunting atau puntet itu bisa salah satu penyebabnya karena tadi kebersihan. Apa itu? Plastik itu berkali-kali di mana saya khususnya pada ibu-ibu yang masih bisa melahirkan. Plastik itu bisa cair di laut. Nah, plastik yang cair itu bisa dimakan ikan. Kalau ikan itu dimakan oleh kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak bisa dapat sakit macam-macam. Ibu-ibu, anaknya itu hampir pasti puntet. Saya ulangi, hampir pasti stunting, bahasa kerennya. Saya tidak tahu Pak Gubernur, Pak ini, Pak Bupati, apa mau rakyat NTT menjadi rakyat puntet. Terserah. Kalau tidak mau kalian ada generasi puntet di sini, salah satu yang harus diperangi adalah sampah. Nah, oleh karena itu, khotbah di gereja, di rumah-rumah ibadah, nggak usah bicara Bethlehem, Yerusalem aja terus-terusan. Bicara sampah. Sampah ini bisa dibikin tema khotbah, baik di masjid maupun di gereja, bahwa sampah ini adalah musuh bersama. Sampah ini musuh bersama. Tidak ada partainya, tidak ada umur tua, muda, kaya, miskin, profesor, doktor, tidak ada urusannya. Jadi musuh ini adalah masa depan kita. Kita tidak perlu didikte, diajarin oleh orang-orang asing mengenai ini. Saya selalu bilang, katakan dimanapun saya pidato, saya katakan kalian tidak perlu ngajarin kami, negara-negara maju mengenai sampah. Memberikan saran, yes, kami dengar. Tapi jangan mendikte kami seolah-olah kami ini bodoh. Kami tahu, jadi polisi apapun yang kita buat adalah untuk kepentingan generasi yang akan datang. Cucu-cucu saya, cucu-cucu Bapak Ibu sekalian. Bukan pada generasi ini, karena dampaknya ini bicara 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita semua yang hadir di sini, saya minta supaya betul-betul jangan hanya hari ini, gagah-gagah gini. Saya bilang Pak Wagub besok sudah lupa lagi. Tolong cek Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Bupati, Wakil Bupati. Seminggu lagi, 2 minggu lagi, sebulan lagi, lihat benar nggak itu? Benar nggak kejadian? Seperti ini kapal, parkirnya kapal nggak benar. Ini sembarang aja. Bisa nggak ditata? Kan tinggal diperintah. Kalau nggak mau dikasih sanksi. Itu saya kira penting. Ada satu kapal teman saya tadi malam cerita, dia naik kapal di Labuan Bajo. Orang asing kaptennya, dia buang sampah saja, ditegur sama teman saya. Dia bilang kapal asing juga yang lain juga buang sampah di laut. Itu jangan terjadi. Jangan kita kerdilkan bangsa ini atau orang Labuan Bajo
Setuju nggak? Jadi orang Labuan Bajo harus bangsa yang atau suku yang juga butuh harga diri. Didik anak-anak kita supaya betul-betul peduli mengenai sampah. Ibu Siti kasih itu mesin, Ibu Vivian ini kasih apa namanya, pengolahan sampah di TPA. Nah sekarang itu barang Pak Bupati tolong digunakan. Kemarin saya lihat di Toba dikasih. Tapi ini jangan nanti hari ini kita lihat bagus banget. Banyak pejabat pemerintah itu hanya hari pertama, hari kedua gagah-gagahan lihat, setelah itu lupa. Jadi saya minta orang Labuan Bajo, orang Danau Toba, yang bertahap aja. Nanti orang di daerah apa namanya Borobudur, Mandalika, di Manado sana 5 super priority tourist destination ini kita perbaiki. Kalau itu kita bisa lakukan, nanti akan nyebar ke sekolah, ke gereja, ke masjid, ke pura, kemana saja. Bawalah tema-tema kebersihan. Kebersihan itu kan bagian dari iman. Jangan kita hanya omong-omong aja. Banyak kita ini pejabat, orang-orang tua ini omong. Kasih contoh. Jadi kunci daripada kepemimpinan adalah ketauladanan. Ya, kalau kau tidak bisa memberikan tauladan, nggak ada gunanya. Kau pintar, tapi kelakuan kau tidak jelas, orang itu akan suka. Saya masa kecil saya semua di tentara. Saya lama bertugas di Kopassus. Jadi saya mengalami bagaimana pahit getirnya, keadaan susahnya. Anak buah kau masih menurut kamu karena kau beri contoh sama dia. Jadi lead by example yang sangat penting. Jadi saya minta pejabat-pejabat negara ini yang ada di sini, pejabat-pejabat publik yang ada di sini, Anda memimpinlah dengan ketauladanan, sesuai kata dengan perbuatan. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Jangan pernah, ya, saya ulangi, harus bangga. Jangan pernah kita ini dianggap receh sama orang asing. Jangan orang asing dikte kita. Kita yang menentukan kemana kita mau. Bapak Ibu sekalian, saya minta ini kita perhatikan. Saya minta orang Labuan Bajo, Bapak Bupati, ya, Ibu Wakil Bupati, ini Pak Wagub-Pada. Ini suku di sini bisa dijajah oleh kemiskinan, Pak. Bisa dijajah secara intelektual, Pak. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak memperbaiki kualitas pendidikan, kebersihan di tempatnya. Saya bilang di kampung saya di Batak sana, kau mau berdoa sampai bongkok di situ, kalau kau tidak turun ke bawah, tidak memperbaiki kebersihan, tidak memperbaiki pendidikan, mau jadi apa kan? Bapak nanti Bupati lihat di mana tempatmu stunting. Di NTT stunting kan tinggi, Pundet itu tinggi. Tahu nggak kemarin saya pergi di Danau Toba, saya pergi di kawasan ini, apa namanya, pariwisata baru, hanya 1 kilometer di bawahnya, namanya Kampung Sigapiton, itu stunting Pak. Padahal turis nanti yang hebat di sana. Saya lapor Presiden, Pak, kita bikin ini ternyata di bawah hanya 1,5 kilometer. Itu sudah stunting, Pundet. Di sini pun pasti ada. Ibu Wakil Gubernur, Bupati ada sini. Nah, ibu kan care banget sebagai ibu rumah. Nah, ibu harus ngomong sama ibu-ibu itu. Kalau enggak anakmu nanti jadi pundet kalau kau buang sampah plastik di laut. Ini fakta, ini studi dari Harvard Medical School. Anda baca kan? Jadi bukan omong-omong dari mimbar, itu hasil studi. Jadi ibu punya dosa juga kalau ibu tidak ingatkan teman-teman ibu yang masih bisa melahirkan. Terus kemudian saya titip lagi pada kita semua, ayo kita kompak. Tadi sampah itu bisa yang disebut sirkular ekonomi, itu bisa dikerjakan. Nah, kemarin saya sudah lihat di Danau Toba, di sini juga nanti akan Ibu Siti buat. Untuk Ibu Siti ini kita kasih tepuk tangan dulu sama dia nih. Nah, kita akan segera buat kapal untuk mengut sampah di sini. Kemarin sudah ada contoh satu kapal yang dibuat oleh Pelindo di Makassar. Saya sudah lihat kapal itu bagaimana dari sampah. Pak Bupati, bagaimana sampah ini nanti Anda bawa dari tempat sampah di pelabuhan sampai ke TPA, di TPA diproses, jadikan ekonomi sirkular ekonomi. Siapa yang mau kelola? Bisa dua, Pemda atau BUMDes. Ya, biar nanti ada uangnya dirasakan oleh rakyat. Saya berharap kalau ini semua kita lakukan, kita akan bisa maju. Ya itu aja dari saya. To foreign
participant in this Hari Kebersihan Nasional. I would like also to appeal to all of you, you have to also discipline our people, give a good example to the people of Indonesia in this area. I understand some of you also, because this is Indonesia, maybe just to also garbage somewhere at sea. And please do remind your friends, don't ever do this one. This is not Banana Republic. This is Indonesia, it's a great country, it's a big country. We are not Banana Republic. If you really want to invest in Indonesia, really want to do something in Indonesia, really want to support the people of Indonesia, bring discipline, train them how to be disciplined, and train them how to take the garbage. If you do so, this like vessel here, it will help them, local government, how do we manage this one. I think that's a big contribution to the people of Indonesia. So I thank you to all of you. But don't only take money here and then create problem also here. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas semua Bapak Wagub dan Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan khusus Ibu Menteri KLH, Ibu Siti dan Ibu Vivian, dan kita semua, mari kita bersatu bangun Indonesia, dan kita harus bangga jadi Indonesia, bangga jadi orang NTT. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.